Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Nama bab pertama sama-sama kita berikan kemudian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, iman, Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka pembahasan dari CGP yang ke-11 serta salat berkat salam sama-sama kita diakan Allahumma salli yang dilepaskan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad mana salat yang saya hormati Bapak Ibu selaku CGP angkatan 11 di Kota Parangtrimuan, status saja Bapak Ibu yang lainnya yang menjadi baik hari ini para CGP kita akan menjelaskan kepada kita aksi nyata diseminasi budaya positif di SDG 2019. Baik untuk hari ini ilmu yang diberikan atau disampaikan nantinya daripada CGP kita ini ada sama-sama kita ambil baik-baiknya dan kita terapkan dengan baik di dalam kelas, di lingkungan, dan juga di tempat kerja kita ini. Nah, untuk CGP yang hari ini akan melakukan penimbasan atau aksi nyata kepada kami semua, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memberikan warna baru, sudah memberikan ilmu baru kepada kita khususnya di SD Teknologi Panasonic Lingkungan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah yang mengikuti CGP ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Amin amin. Dan kami semua yang ada di ruangan ini berharap agar pembahasan ini juga dapat nanti diimbaskan kembali ke aksi nyata atau budaya positif kita di sekolah ini baik dalam kelas dan semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat menikmati pembahasan ilmu baru dari CGP kita, dan kepada ustaz-ustazah yang lainnya silakan diambil ilmunya dalam-dalamnya. Dan mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Ruang dan waktu ini saya kasih kesempatan untuk kalian untuk sama-sama berbagi di dalam ruangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa-apa sudah ada kursi. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saja kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik saja kita lanjutkan kembali untuk kali ini. Khusus saya pribadi calon guru penggerak angkatan 11, mudah-mudahan kita semua di sini menyusul. Jadi guru-guru penggerak, jadi kita ada sebagai guru penggerak semua. Amin. Nah, khusus saja hari ini kita akan membahas atau khususnya ini adalah tugas saya pribadi sebenarnya tentang bagaimana pembahasan keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang ketiga segitiga restitusi. Nah, hari ini adalah tiga hal inilah yang akan kita bahas. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana 5 kebutuhan dasar peserta didik atau kebutuhan dasar manusia, bagaimana cara, apakah ini hukuman atau apakah ini konsekuensi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana tentang ukurannya keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Oke, baik saja. Kayaknya kita di sini agak santai aja, jangan terlalu tegang. Soalnya sudah next. Oke. Nah, hari ini saya minta mungkin agak-agak gimana gitu permintaan, coba next bisa lihat. Ini sambil mengerjakan. Coba perhatikan, bukan senyum sama saya. Yuk, senyum selama 30 detik. Tapi senyum perhatikan kawan yang ada di sampingnya. Oke, sudah 30 detik mudah-mudahan bahagianya sudah keluar. Oke, sekarang kita next Ustaz Ilham.
Oke. Ini adalah semboyan yang lama dibul kembali. Nah, jadi ini adalah masa lalu yang muncul kembali. Apa itu? Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Ingaso Sungkurodo Imadia Mangso Tuturi Handayani. Nah, ini tidak boleh kita lupakan. Apa artinya? Di depan kita memberikan teladan, artinya contoh. Yang kedua, di tengah kita membangun semangat, memberikan motivasi kepada peserta didik kita supaya apa? Supaya mereka terus bergerak, terus semangat. Untuk apa? Tentunya untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan pembelajaran, baik dia dalam pengetahuan dan juga keterampilan serta budi pekertinya. Terakhir, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Artinya apa? Di belakang kita terus memberikan dorongan kepada peserta didik kita agar apa? Kita yang melindungi mereka dari belakang supaya mereka tetap terus maju. Jangan lagi mundur atau di tempat. Nah, artinya dalam hal inilah kita sebagai seorang guru untuk menuntun mereka. Jangan sampai ketika di depan mereka itu salah jalan. Nah, di sini fungsi kita sebagai guru. Ingat, yang pertama Ingaso Sungkurodo Imadia Mangso Tuturi Handayani. Oke, berikutnya Ustaz Ilham. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian keyakinan kelas. Nah, dalam hal ini diharapkan seluruh kita yang ada di sini, apalagi wali kelas, kita membuat tentang keyakinan kelas. Untuk apa ini dibuat? Karena keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebijakan atau kebajikan untuk prinsipnya itu universal, maksudnya secara umum. Misalnya, tidak hanya secara agama aja, tidak hanya secara budaya satu aja, tidak hanya bisa dilakukan di Indonesia saja, tapi universal. Jadi semuanya bisa melaksanakan yang ini, itu universal. Nah, tapi dengan disepakati bersama secara universal, itu lepas dari latar belakang, melihat latar belakang suku, ras, budaya, negara, bahasa ataupun agama. Jadi secara umum dia universal. Next, Ustaz Ilham, terima kasih, mudah-mudahan pahalanya lebih besar lagi. Tujuannya untuk apa? Mewujudkan kelas yang aman, 1, nyaman dan menyenangkan, 2, 3, sehingga murid ini dapat belajar dengan bahagia. Penerapan budaya positif di dalamnya. Tadi sudah dibahas tentang budaya positif. Keyakinan kelas itu adalah salah satu dari budaya positif kita. Next. Nah, selanjutnya tolak ukurnya bagaimana? Tolak ukurnya ini adalah tolak ukur yang ingin dicapai itu suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berbudaya positif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berarti di dalam kelas kita belajar dengan nyaman, kita belajar dengan tenang, kita belajar dengan asik tanpa membebankan sesuatu pembelajaran yang tidak bisa diselesaikan oleh peserta didik, salah satunya dengan menerapkan tentang keyakinan kelas ini. Selanjutnya next Ustaz Ilham. Nah, berikutnya adalah untuk pembentukannya. Ini saya rasa satu saja sudah bisa membentuk keyakinan kelas ini di masing-masing, bahwasanya udah ada juga sebagian yang sudah dibentuk. Nah, pertama itu keyakinan kelas bersifat abstrak, maksudnya nyata dan mudah dipahami oleh peserta didik daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, kalau peraturan dia kan memang sudah peraturan sekolah, tidak bisa lagi berubah kecuali ada memang hal-hal yang tidak ada di dalam peraturan, barulah dibicarakan kembali untuk dibentuk tentang peraturan sekolah. Itu tadi yang sudah kita inginkan. Nah, selanjutnya yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal secara umum. Itu tadi. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya di sini adalah dibuat dalam bentuk positif. Contoh, tidak boleh ribut di kelas, itu kan kalimat negatif. Jadi kita buat dalam bentuk positif, kalimat positif. Ya, tanpa kata tidak. Misalnya contohnya tertib ketika belajar. Itu dia termasuk kalimat positifnya. Oke, selanjutnya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak supaya lebih mudah peserta kita memahaminya. Oh iya ya, kami kan di kelas nggak boleh makan kan ketika belajar. Itu kalimat
negatifnya. Berarti kalau diubah menjadi kalimat positif kira-kira apa? Tidak tolak, tidak boleh makan. Sobat satu juga boleh makan atau minum sesuai dengan waktu dan aturan. Contohnya ketika istirahat saja. Nah, itulah dia kalimat positifnya. Selanjutnya, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Contohnya, memang di kelas kita bisa diterapkan. Tidak mungkin di luar kelas kita bisa membuat suatu keyakinan kelas itu yang tidak bisa kita terapkan di sini, gitu kan? Nah, selanjutnya yang nomor 6, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan ini lewat kegiatan curah pendapat, maksudnya seperti yang misalnya kita bagi sedikit atau angkat tangan. Oke, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Siapa di antara kalian boleh memberikan pendapat apa yang membuat kelas kita ini nyaman ketika belajar? Contoh, Ustaz, saya mau ketika kita belajar itu saling menghargai, saling menghormati. 1. Ustaz, sebelum belajar kita berdoa. 2. Ada yang lain misalnya, Ustaz, kalau mau permisi angkat tangan, minta pendapat angkat tangan. Nah, itu adalah sebuah keyakinan kelas juga. Next, Ustaz Ilham. Nah, berikutnya di masanya itu yang pertama, maksudnya adalah waktu caranya itu tahap-tahapnya. Itu yang pertama merancang keyakinan kelas, yang kedua menetapkan keyakinan kelas. Ini sama-sama kita tetapkan oleh guru dan peserta didik. Mencetak keyakinan kelas maksudnya kita buat dalam bentuk. Nah, contohnya itu, misalnya jadwal imam itu sudah ada kan? Nah, berarti kita buatlah mencetak keyakinan kelas itu ditempelkan di kelas salah satunya supaya peserta didik kita itu melihat, oh ternyata keyakinan kami seperti ini. Nah, selanjutnya menempel keyakinan kelas. Jadi peserta didik itu bisa melihat bahwasanya keyakinan kelas kami ini kita dilihatnya, oh ternyata ini saja. Oh, ini adalah keyakinan kelas kami. Supaya menjadi pedoman untuk kita. Next, saya bilang. Selanjutnya kesimpulan. Oke. Siswa dan guru berdiskusi membuat peraturan kelas yang dibuat. Artinya ketika kita sudah siap, misalnya semua dikumpulkan. Sekarang giliran kita berdiskusi kepada peserta didik untuk apa? Untuk menentukan mana keyakinan kelas yang kita buat di dalam kelas kita. Karena tidak semua peserta didik itu memberikan keyakinan kelas yang sesuai di dalam kelas untuk kita terapkan, ya kan? Nah, jadi harus kita pilih mana yang benar untuk kita terapkan. Oke, next, kita bilang. Nah, berikutnya, selanjutnya mencatat. Nah, mencatat ini berarti kita catat di dalam sebuah, boleh di kertas manila atau kita buat modelnya seperti yang itu, misalnya Wijaya di belakang ditempel-tempel. Barulah selanjutnya next, Ustaz Ilham. Next selanjutnya, nah baru kita tempel merumuskan keyakinan kelas. Ini adalah hasil dari keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Tidak usah banyak-banyak, contohnya itu ada 2, 4, 6, 8. Misalnya ada 8 keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelasnya yang terbentuk adalah tertib ketika belajar. 1. Yang kedua, berdoa sebelum belajar. 2. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. 3, 4. Yang kelima misalnya apalagi kira-kira keyakinan kelas? Mengikuti aturan makan. Ya, mengikuti aturan makan itu adalah termasuk keyakinan kelas. Jadi peserta didik ketika sudah disepakati bersama dan dia yang menulisnya sendiri, berarti kan dia itu yang untuk mematuhinya. Nah, jadi memang dia tahu bahwasanya ini tidak boleh dilakukan, maka dia akan menjaga untuk apa? Untuk tidak melanggar keyakinan kelas ini. Kalau peraturan memang sudah ditetapkan, kalau keyakinan kelas kita membuat secara bersama. Oke, next kita lihat. Nah, sekarang kita kembali lagi sebelum masuk ke materi yang kedua, itu prinsip Ki Hajar Dewantara. Kembali lagi. Nah, sekarang kita itu sebagai seorang guru seharusnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Ini sudah musim-musimnya ini. Nah, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Muncullah kembali dari pemikiran beliau di dunia pendidikan kita yang sudah lama dilupakan. Karena apa?
semakin banyak metode-metode atau pemikiran-pemikiran yang baru tentang pendidikan, sehingga ini dia tetap tidak pernah mati ternyata pikiran Ki Hajar Dewantara ini menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Ternyata merdeka belajar itu berasal dari sini. Artinya apa? Pada zaman sekarang kita tidak lagi disuguhkan, misalnya kita sekarang sudah merdeka belajar, kurikulum merdeka. Kemarin K13, kemarinnya lagi KTSP. Nah, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu sudah termasuk di sini semua. Sesuai dengan zaman. Udah, berarti kurikulum itu kemarin sudah kita bahas bahwasanya kurikulum itu harus dinamis. Kenapa dinamis? Sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak boleh kurikulum itu hanya tetap seperti itu sampai kita tua nanti. Contohnya. Selanjutnya, ilmu itu bersifat dinamis. Apa yang bacaan? Terus. Terpotong. Terus berkembang menuju kesempurnaan. Ilmu itu keberadaannya menyesuaikan kondisi dan kehidupan masa depan. Karena semakin lama kita hidup di dunia ini, ternyata kita sadari bahwasanya ilmu itu adalah tidak akan pernah habisnya. Kalaupun kita sebagai kalau diibaratkan bahwasanya ilmu yang kita miliki itu ibarat jarum yang dimasukkan ke dalam laut yang akan kembali ke desanya, itu yang ilmu yang dimiliki oleh manusia, yang sepengetahuan manusia. Nah, di luar daripada itu sangat banyak sekali. Nah, untuk itu kita di sini dalam dunia pendidikan memang harus sesuai dengan zamannya lah kita ini, peserta didik kita ini, supaya kita dapat mengikuti perkembangan zaman. Oke, Ustaz, next. Nah, sekarang kita beralih kepada posisi kontrol guru. Nah, kemarin kita sudah belajar posisi kontrol guru, sama saya tarik-tarikan. Nah, ana rasa ini kita skip agak cepat saja, ya kan? Nah, tapi walaupun demikian kita mengingatkan kembali. Yang pertama, kita itu guru seperti apa? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, kita guru penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau kita manajer. Next slide. Nah, kalau penghukum kita ulangi kembali, itu akibatnya apa? Akibatnya kemungkinan besar anak marah dan mendendam atau bersikap agresif kepada kita sebagai seorang guru. Karena apa? Kita salahnya cepat dilanjutkan misalnya. Nah, itu adalah kategori penghukum. Jadi apa? Anak-anak pun sok, anak-anak pun nanti kalau jadi apa misalnya. Nah, jadi kalau penghukum ini bisa diatur saja, kalau tidak masuk. Peraturan itu harus dipatuhi, gak ada alasan yang lain. Kalau melanggar berarti kena hukum. Itu yang namanya hukum. Next, bisa bilang. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini sering, apalagi yang kelas rendah. Untuk apa? Memang karena di sini gimana coba kalau kamu berbudi. Kalau satu-satunya tidak pernah itu di bawah nanti gede. Nanti orangnya datang, orang tua yang datang ke sini. Nah, baru dia tertib. Ini adalah salah satu membuat rasa bersalah. Nah, pada hal ini itu akan mengakibatkan anak akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga katanya. Tidak merasa berharga, berarti aku udah gagal. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, ini peserta didik itu menganggap kita teman. Ini juga memang terkadang terkadang memang kita itu harus pandai-pandai menempatkan diri sebagai seorang guru, ya kan? Apalagi SMP, apalagi SMA. Kalau SD kita masih bisa memposisikan diri sebagai yang lainnya, walaupun ada beberapa saat kita tetap memposisikan diri sebagai teman. Nah, pada hari ini itu anak hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Hanya itu. Kenapa? Karena dia merasa nyaman sama guru yang itu aja. Makanya dia ketika ada masalah tertentu, dia hanya melapornya sama ustazah itu. Walaupun tidak ada ustazah yang baru, karena dia merasa, kawan begini, yang pengen bisa jadi sama aku, merasa seperti itu. Jadi segala sesuatu hal pergi dia ke kelas yang ustazah, dia bahasa apa, ya, padahal ada di situ balik kelasnya. Nah, itu adalah salah satu contoh guru
posisi teman. Nah, ayolah bantu Ustazah dan Ustazah. Oke lah. Nah, seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya. Nah, pemantau. Ini memang kita sebagai pemantau semua ini, karena tidak ada guru yang tidak memantau. Sebenarnya kenapa? Karena memang kita mengawasi mereka kan. Kalau tidak dipantau, dimasukin ke badal kita mantau ke belakang. Datanglah siapa dulu? Datanglah si Abra. Lalu sendiri dia di belakang. Itu kita sebagai pemantau memang iya, cuma di beberapa situasi dan kondisi tertentu saja. Padahal ini itu anak akan merasa terawasi sepanjang di sekolah. Itu kalau guru memantau. Nah, contohnya ketika guru, kamu tahu kan sanksinya atau versinya apa? Ustaz tak banyak bicara lagi. Kalau kamu membuat kesalahan dan melanggar peraturan, kita tahu sendiri kan konsekuensinya apa? Karena sudah ada di peraturan tadi. Nah, jadi kalau kamu buat kesalahan, tanggung sendiri konsekuensinya. Nah, itu sebagai pemantau. Yang terakhir, sebagai manajer. Nah, ini adalah sifat tadi. Posisi kontrol guru yang digadang-gadang adalah posisi kontrol terbaik manajer. Nah, pada hari ini itu guru mempersilahkan anak untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Kalau manajer ini mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selanjutnya, dan permasalahan itu sendiri dengan segitiga restitusi. Maka nantinya akan bersambung. Nah, segitiga restitusi itu, disinilah kita akan menstabilkan keadaan. Selanjutnya validasi masalah dan akan untuk mempertanggungjawabkannya. Oke, next webinar. Nah, sekarang kita akan belajar segitiga restitusi lagi. Next. Nah, ini lagi yang pola segitiga restitusi. Pola segitiga restitusi. Nanti kita ada drama ya. Siap-siapkan aktornya. Drama. Nah, pola segitiga restitusi itu kan segitiga 1, 2, 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini contohnya itu adalah kita sebagai guru ketika memanggil peserta didik kita, dia melakukan kesalahan. Kita mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya, Ustaz paham. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tapi baru nanti kita lanjut yang kedua. Yang kalimat yang lain dari menstabilkan identitas sesungguhnya orang yang melakukan ini. Ada orang yang lain melakukan ini. Bukan abang aja, bukan kakak aja. Tapi ada tapinya selanjutnya. Yang kedua, barulah kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Apa tindakan dia? Nah, di sini kita bisa mengatakan kepada anak kita itu, kamu tentu punya alasan. Mengapa kamu melakukan itu? Tadi kamu bukan salah satunya orang yang melakukan ini, Ustaz paham. Tapi kenapa kamu melakukan itu? Apa alasannya? Biarkan dia menjawab sendiri. Karena setiap orang itu memiliki apa tadi namanya kebutuhan dasar. Misalnya kebutuhan dasarnya apa? Kebebasan, rasa kasih sayang, perhatian, perhatikan dia misalnya, gitu kan? Atau penghargaan, dia ingin dihargai, tapi dia tidak mendapatkan itu, maka dia melakukan kesalahan contohnya. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena tadi ada 5 kebutuhan dasar, maka kita bertanya, kira-kira kalau boleh itu kamu? Misalnya, dia ingin ada makanan kawannya, misalnya, dia pengen makanan ini, dirokoknya langsung, seperti itu kan? Nah, kita bisa bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Itu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru, adakah cara yang lain untuk melakukan tindakan yang untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tidak harus merampok, itu kan? Nah, jadi meminta. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah segitiga yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, ketika dia sudah mengatakan alasannya, maka kita akan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Tadi sudah kita bentuk keyakinan kelas. Contoh, kita saling menghargai sesama teman. Kita nggak boleh membuli, salah satunya itu kan. Nah,
Iya kan? Ya Ustaz. Berarti kamu ingin jadi seperti apa nanti kalau abang seperti ini? Ustaz, aku pengen nanti baik budi, pengen nanti jadi ustaz, pengen nanti jadi ustazah, pengen nanti jadi polisi. Kalau pengen jadi polisi, berarti kita harus rajin belajar. Berarti kita harus menghargai kawan. Supaya apa? Supaya kita tidak dibenci kawan, sehingga banyak sahabat kita di sini. Itu adalah segitiga restitusi. Coba Ustaz bilang next. Kita bahas satu persatu kayak tiga lagi ini. Lepas. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas yang tadi. Nah, bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya kita perbaiki. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah yang sedang mengalami kegagalan. Kegagalan dari apa? Kegagalan dari kebutuhannya tidak didapatkannya. Itu dia next slide. Nah, bagaimana pertanyaannya? Kalimat untuk menstabilkan identitas ini adalah yang pertama, contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, berbuat salah tidak apa-apa. Karena semua orang itu pernah berbuat salah. Tetapi bagaimana cara dia untuk menyelesaikan dan merubah kesalahannya itu? Itu kan sebenarnya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kita sampaikan sama dia, tidak ada manusia yang sempurna. Tahu Ustaz, paham Ustaz itu. Tapi mengapa Allah melakukannya? Nah, selanjutnya Ustaz juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi kan punya dia juga dong. Ustaz pernah Ustaz melakukan kesalahan kayak gitu. Gak mungkin kayak gitu kita bilang kan. Nah, selanjutnya Oke, misalnya ada yang bertengkar, kita bisa menyelesaikan ini. Tenang aja, Ustaz bantu, kita bisa menyelesaikan ini. Misalnya dia nggak bisa belajar lagi. Susah untuk belajar, nggak bisa saja fokus ke apakah dia gitu kan? Kita bisa, ayo. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru tidak tertarik dengan siapa yang salah. Misalnya ini biasanya pertengkaran. Ustazah nggak tertarik siapa yang salah di antara kalian. Tapi Ustaz ingin mencari solusi dari permasalahan ini selesai. Itu adalah salah satu beberapa kalimat yang untuk menstabilkan identitas. Yang lain, kamu berhak merasa begitu. Contoh, misalnya, karena ada yang ngejeknya di Topakia, nah misalnya. Ya kenapa? Karena memang dia merasa untuk melindungi diri gitu kan. Jangan dicari-cari aku gitu. Nah, selanjutnya Ustaz kita coba. Oke, yang kedua, validasi tindakan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan jelas. Nah, tapi untuk memenuhi kebutuhan dasar inilah yang dilakukannya itu. Misalnya untuk mencari perhatian sajaannya, gitu kan? Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan peserta didik kita itu, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita itu. Itulah yang 5 kebutuhan dasar tadi sebenarnya. Bukan hanya peserta didik sebenarnya yang membutuhkan 5 kebutuhan dasar itu. Semuanya, seluruh manusia. Kita juga sebagai seorang guru pasti membutuhkan yang 5 kebutuhan dasar itu. Bagaimana cara untuk mencapainya? Melakukan tindakan. Terkait tindakannya salah atau benar, disitulah kita evaluasi dengan cara segitiga restitusi. Selanjutnya, bagaimana kalimatnya? Kalimat validasi yang salah itu adalah contohnya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih dari ini ya. Misalnya tinggalnya bagaimana, misalnya saking panasnya dipukulnya anak ini gitu kan. Tapi sebenarnya saking panasnya harusnya bisa dia ambil bang dilemparkannya, ya kan? Nah untuk apa? Untuk meredakan dari emosinya tadi. Tahu bisa itu. Cuma kan seperti itu. Nah, seperti itu kan. Kalimat yang lain kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu melakukan itu? Nah, apa alasannya? Coba jelaskan sama Ustaz dulu. Selanjutnya, kamu patut bangga terhadap dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang dibuat kamu. Contohnya, dibilang kawannya ini nama ayahnya. Dicacinya misalnya, nama ayahnya. Kan? Gak mungkin bilang di sini. Nah, jadi panas. Emosi lah dia. Ya, sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak, yang emosinya masih tinggi, emosi lah dia. Nah, jadi iya. Karena dia ingin melindungi sesuatu hal yang menurut dia
berharga. Jangan protes caci ayahku, itu misalnya kan. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Maksudnya sikap yang baru itu adalah sikap yang kalau dia misalnya emosi harus kita arahkan ke nggak boleh. Memang ada emosi orang, tapi bilang aja sama ustaz, bilang aja sama ustazah supaya nanti kita selesaikan bersama. Oke, yang ketiga terakhir, menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas atau belum membuat keyakinan kelas, tapi pasti setiap peserta didik dan setiap orang itu memiliki keyakinannya sendiri yang dilakukannya itu menurut dia itu adalah benar, ya kan? Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan langkah kedua sudah divalidasi, akhirnya anak itu akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya baik dalam yang baik ya, dan berpindah menjadi orang yang diinginkannya. Nah, kalau sudah kita lakukan, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua mengapa Allah melakukan ini, apa alasannya, dia tahu kita itu Ustaz apa yang kamu rasakan, tetapi kita juga harus lebih bijaksana. Contoh, barulah kita masuk ke menanyakan keyakinan dia apa, apakah yang dilakukannya itu salah menurut dia apa enggak. Gak mungkin rasanya ketika peserta didik kita itu memukul seseorang, rasanya gak mungkin dia pun tidak merasa bersalah, pasti dia merasa bersalah, ya kan? Inilah fungsinya. Next, nah, pernyataan-pernyataan ini bisa kita suruhkan kepada peserta didik kita yang sudah kita buat segitiga diskusi. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, yang ketiga, apa bayangan kita tentang bayangan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa nanti? Mau jadi apa nak? Jadi orang sukses. Ya, sukses baik dia dalam dunia dan akhirat. Nah, ini adalah pernyataan yang bisa kita sebutkan kepada peserta didik dan melakukan hal-hal yang memang dia sudah melanggar lah kita ibaratkan. Nah, mau jadi apa? Coba berusaha ini. Mau jadi orang yang baik. Nah, jadi di sini dia pun sudah mengetahui hal-hal yang baik dan hal-hal yang harus dia lakukan sebenarnya, ya kan? Mana yang saya bilang ada yang tugas seperti sama saya. Nah, itu sebenarnya itulah yang keyakinan kelas kita. Itulah keyakinan yang ada di keluarganya. Gak mungkin juga di keluarganya bahwasanya dia itu boleh melakukan hal-hal buruk, ya kan? Makanya di keluarga, baik di kelas dan sekolah itu pasti ada keyakinan-keyakinan yang sudah dirasakannya bahwasanya itu memang adalah hal yang baik untuk dilakukan. Oke, nah dalam hal ini kita penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Keluarga yang bahagia, sejahtera, makmur dan sentosa. Contoh, sakinah, mawaddah. Selanjutnya, apakah kamu ingin menjadi orang sukses? Bertanggung jawab? Harus bisa dipercaya? Ya, jelas. Berarti dengan hal inilah kita meluluhkan peserta didik kita ini supaya dia kembali ke jalan yang benar, supaya dia memiliki fondasi keyakinan kelas yang sudah kita. Oke, next, terakhir. Di sini kita lihat. Nah, di sini kita lihat contoh kasus. Bagaimana cara kita melaksanakan segitiga diskusi? Ya. Nah, di sini kita kayaknya masih ada waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi untuk melaksanakan sebuah drama, sebuah acting. Nah, contoh kasusnya apa? Setelah itu
ketika pembagian hasil ulangan ia mendapat nilai yang kurang memuaskan, artinya nggak lulus dari KKN. Nah, pada hari ini sementara nilai tersebut itu nampak lawannya si Rahmat. Nampak si Rahmat lah ini nilai si Kania tadi yang nggak lulus, sehingga Rahmat pun mengejekkannya. Gak tahu anak mengejek yang kayak mana. Nanti di sini lah kita peragakan, kan? Nah, Kania pun menangis di sudut dan duduk di sudut ruangan karena merasa malu. Nah, selesaikanlah dengan cara segitiga restitusi. Sekarang yang menjadi Kania. Oke, yang mana bisa bilang? Mana bisa bilang? Oke, sekarang yang jadi Kania siapa? Nikma. Yang jadi Rahmat? Oke, karena kalau kita lagi permisi, kalau datang dia nanti baru kita buat. Kita ganti aja, bukan lagi si Rahmat. Siapa kira-kira yang perempuan lagi? Itu sih. Aku jadi tangan naruh aku ya. Siapa? Masih Dewi ke satu lagi. Dewi ke satu lagi. Ya, namanya. Namanya kita ganti. Siapa ada bolu? Ya, ada burung. Siapa perempuan dikasih siapa? Anissa. Oh, Hima. Anissa Tur. Anissa Tur. Oke. Ya. Baru yang menjadi gurunya siapa? Si Dewi itu mah. Dewi jadi masih mau. Kayaknya ini kembali. Jadi Anissa Tur. Jadi jadi siapa? Oke, Ustazah Anissa jadi itu. Kania. Jadi Ustazahnya siapa, jadi gurunya siapa, jadi guru? Bisa. Rambe, saya Rambe, jadi guru. Oke, nah sekarang kita saksikan dulu drama teater kita yang ada di depan ini untuk memerankan sebuah peran kasus. Sekarang kita masuk ke TKP. Ya, nanti setelah Kania sudah duduk di sudut, baru dipanggil sama gurunya. Gurunya berarti di sini nanti. Kamunya di sini. Oke. Silakan kita masuk. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita langsung ke TKP. Oke, nanti ini diangkat. Itu kita ganti materialnya. Nggak apa-apa, nanti kita ganti aja. Rahmat dan Anissa mengejek si Kania. Yes. Rahmat dan Anissa mengejek Kania. Itu adalah kasusnya. Mana kasusnya? Kasusnya adalah Kania adalah mahasiswa kelas 6. Ini Kania. Ketika pembagian ulangan, ia mendapat nilai yang kurang memuaskan. Itu Kania. Lalu datanglah Rahmat, nampak Rahmat bisa tinggal dan sama Anissa Tur. Jadi dia Rahmat dan Anissa Tur mengejek si Kania, sehingga Kania pun menangis dan duduk di sudut ruangan. Nah, sekarang tugasnya adalah biasa. iya dibagi dulu sama saja. Gini aja. Enggak, tidak mengadu dulu. Nah, Ustazah ini adalah apa ya? Nanti boleh diajak di sini. Oke. Nanti tugas dari gurunya adalah menyelesaikan kasus dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ya, Ustaz tahu kamu boleh mengatakan
lah kita selesaikan masalah. Kakak nanti ambil seperti apa sih? Oke, siap ya? Oke, langsung saja. Kamera roll Action. action. Kayaknya muridnya di sini dulu deh. Yang bagiannya. Enggak panggil aja. Itu kalian. Kita lihat. Di sini kalian dulu. Kalian pun dibagi kertas mau ceritanya. Ini lo kasih dulu. Rahmat. Sini kalian. Rahmat duduk. Udah action. Udah action. Oke. Dan cerita dulu kamu sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah mulai kajian ya, Nanda Ustazah. Dan udah Ustazah periksa di jam istirahat tadi. Jadi Ustazah bagikan dulu hasilnya. Nah, yang dipanggilkan maju ke depan ya, Nak. Iya, Ustazah. Oke, Abang Rahmat. Jangan dinampakkan nilainya ya sama temannya. Bapak cek. Oke, Kakak Kania. Oke, Kakak Anisatur. Oke. Sudah, oke. Nah, semuanya sudah saja kasihkan. Iya, periksa nilainya dulu. Kalau ada yang salah, boleh diprotes. Rasa ini belajar foto. Aku 100. Tadi mama 100. Oh, Rasli. Oh. Surabi. Oh. Mama lagi. Oh, sekarang kau jadi. Aku mengisi. Oke. Ayo, Ini nama kayak kan dia butuh dan apa kakaknya. Boleh rupanya kayak gitu. Bagusnya dia makan Ustazah. Ini saya. Dia nampak Berapa rupanya nilai yang di satu? Sampai 80 Ustazah. Berapa rupanya? 100. Nah, ya boleh gitu sama Kak Nia. Malah harus diajari kan. Pekerjaan yang memulai sama sekali. Wih, udah kamu ini gurunya. Gak boleh ya. Salah itu orang bisa kakaknya berarti Bapak harus belajarlah perbuatan orang apa itu nggak boleh nanti sakit hati dia cari temannya ya. Oh ya Allah ya Allah ya nggak boleh kayak gitu ya. Iya, nanti teman ibu yang nyontek. Enggak Ustazah. Oh enggak. Kita marah-marah. Boleh ditengok oleh temannya, tapi nggak boleh diajak ya. Iya, kamu berapa kali ya, Bu? Oke, minta maaf sama temannya. Yang dulu jangan Oke, minta maaf dulu. Iya kan, baik kelas. Saya minta maaf. Oke, ini satu. Tidak boleh jadi. Kalau nggak satu kos.
ada dua. Iya, oke. Apa dibilang kakaknya? Jangan aja. Iya. Tertindas doang. Oke, silakan duduk. Simpanlah ya, belajar lagi di rumah ya, Nak. Ya, Ustazah. Apa sih? Tes. Kira-kira ada yang mau menanggapi? Enggak terlalu belajar dari pengen satu. Masih itu bisa. Gitu jemput ke boleh dari satu. Main emosi on. Gitu jemput. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan? Ada yang mau memberikan tanggapan? Ada yang mau memberikan tanggapan? Kita respon yang dulu ya. Gimana respon gurunya? Masih kurang. Masih kurang. Gimana kurang? Belum sesuai. Mungkin Nggak karena terlalu ya, nggak terlalu dia serius nggak selalu jadi gitu. Pengen emosi jadi jangan sampai dia mau jadi video. iya. Nah, jadi memang seperti itulah karakter-karakter. Enggak semuanya mudah diarahkan. Kalau semuanya mudah diarahkan, enak kali lah kita yang dipilih jadi seorang guru. Ya kan? Berapa peserta didik kita 30 misalnya, berarti 30 karakter kita yang akan kita. Ya. Nah, maka dari itulah bagaimana caranya kita bagaimana caranya kita supaya bisa menerapkan pembelajaran dengan berdiferensiasi yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, begitu tadi gambaran atau contoh bagaimana cara menyelesaikan kasus peserta didik dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama, kita stabilkan identitas. Nah, jadi kita buat ia merasa nyaman terlebih dahulu. Nah, dalam menstabilkan identitas ini berarti iya, Ustadz paham. Wajar saja kalau melakukan seperti itu. Nah, setelah yang kedua, tapi kenapa kita melakukan seperti itu? Apa alasannya? Otomatis dia tahu, ya tunggu saja. Kayak si Anissa tadi. Ya tunggu saja nilainya. Yang betul itu nilainya itu enggak salah. Pas kan saja. Pasnya sebenarnya. Iya, saja. Tapi sebenarnya dari kecil. Nah, tapi kakak pun nggak boleh seperti itu. Kalau kakak sudah nilainya bagus, alhamdulillah bersyukurlah kita. Kenapa? Karena kakak Ustaz tahu, saya tahu kakak rajin belajar. Makanya dapat nilai satu. Dan dia pun seperti itu, harus rajin belajar supaya apa? Supaya nilainya juga bagus. Dia jangan di kawannya, kan? Terus saja. Jadi kayak mana ceritanya ini? Udah dijelaskannya, udah dijelaskan baik semua jelas-jelasnya. Nah, udah jelas apa permasalahannya, barulah ustazahnya menyampaikan. Nah, kalau begitu, kayak mana kita buat solusinya? Datanglah mereka itu saja minta maaf anak saja. Walaupun datang si Anissa tulis gitu, enggak boleh, enggak itunya, saja. Iya, jelas saja. Nah, jadi tapi terus dipahamkan sama ustazahnya dan alhamdulillah dia pun sudah paham atas apa yang dilakukannya itu memang sebenarnya tidak harus seperti itu karena ada kelebihan sedikit. Nah, seperti itulah setelah maaf-maafan dan setelah semuanya sudah selesai, si yang menjadi korban misalnya ini sudah menerima, jangan bilang dia tahu yang aku nggak belajar aku karena kemarin aku lagi begadang membantu aku masak misalnya. Karena si kakek ini rajin dan baik budi. Lalu datang dia saja minta maaf kami, nggak diulanginya lagi. Nah, setelah sudah sampai ke puncak ini, maka kita sudah bisa menerapkan segitiga restitusi. Ya ustazah, kedepannya tidak diulanginya lagi. Itulah masa depan dia. Jangan ulangi lagi membuli kawannya. Udah selesai permasalahan. Cocok? Cocok. Baiklah, itu saja. Demikian. Pas waktunya.
ya kan? Tadi ngambil lagi pas itu di angka 5. Nah, jadi demikian saja. Terima kasih atas kesempatannya, luangkan waktunya, tenaga dan pikirannya berhadir di acara kami ini sebenarnya. Acara kami ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang sudah diberikan oleh saja bersama kami di sini. Itu kami tutup. Mari sama-sama kita sudah bisa kembali ke tempat masing-masing untuk persiapan karena sebentar lagi kita akan pengajian. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.